Tidak, kami mengakui Al-Quran, mengakui hadis. Mengakui apanya? Mengakui huruf-hurufnya saja. Lalu maknanya tidak itu yang diakui. Kalamullah itu tidak bisa dipahami langsung. Nabi 23 tahun dakwahnya menjelaskan akidah. Lalu masalah akidah tidak jelas. Intinya induk kesesatan akidah dalam Islam. Dan mempermasalahkan itu tuh aliran yang tidak boleh menyesatkan. Antum mengikut sunnah Nabi disesatkan. Antum marah enggak? Wa fi ittiba'ir rusd wal huda, dan dalam mengikutnya terdapat petunjuk dan hidayah. Wa man yaqumu qalahu maqam al-a'immatul ulama, ada pula yang perkataannya sama dengan perkataan para imam-imam terdahulu. Abi Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah, fa inna Aba Ismail At-Tirmizi haddatsani, karena sesungguhnya Abu Ismail At-Tirmizi menyampaikan cerita atau menceritakan kepadaku. Qala sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, saya mendengar. Jadi bersanad. Jadi kadang yang mengatakan akidah salaf itu tidak bersanad, yang akidah khalaf bersanad. Memang lucu-lucu juga dan kaum muslimin muslimat rahmati Allah. Apakah karena tidak tahu? Berarti jahil. Tahu berarti berdusta, menyembunyikan hakikat. Sebab ini kan wafat 49 kemarin ya. Akan ada lagi yang lebih dulu dari Ibnu Khuzaimah, Imamul A'immah, mengarang kitab Tauhid. Ya, ada pula ahli hadis yang paling hebat yaitu Ad-Daraqutni 385. Ada lagi yang sebelumnya Al-Ajurri 365, buku akidah syariah 6 jilid. Tonton bilang akidahnya tipis-tipis. Ya, tidak apa-apa, alhamdulillah. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Sami'tu Aba Abdillah Ahmad bin Hanbal rahimahullah yaqul, saya mendengar Imam Abu Abdillah Ahmad bin Hanbal. Siapa Ahmad bin Hanbal? Imam apa tidak? Imam apa tidak? Banyak muridnya. Jadi ambil yang banyak, jangan yang satu tadi ya. Jangan ambil yang banyak, jangan yang satu. Al-lafziyah Jahmiyah, orang yang mempermasalahkan lafaz Al-Quran ini pengikut Jaham bin Safwan. Al-Jahmiyah, Jahmi. Tahu Jahmi? Yang tidak mengakui ada sifat-sifat Allah. Itu keluaran daripada Mu'tazilah. Dia hanya mengakui 7 sifat saja. Ini namanya Jahmi. Apa sebab? Alasannya dari sini, bukan dari yang turun dari atas. Dari sini atau dari sini. Sebab apa? Dia katakan lafaz itu syai' atau bukan? Tidak pernah para sahabat mempersalahkan syai'. Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Yaitu qul ayyu syai'in akbaru syahadatan qulillahu syahidun baini wa bainakum. Katakanlah apa sesuatu yang paling besar syahadahnya, bukti dan kesaksiannya. Katakan hai Muhammad, qulillahu syahidun baini wa bainakum. Sesungguhnya Allah lah menjadi saksi antara aku dengan kalian. Allah sendiri menyebut dirinya syai'. Lalu antum katakan setiap syai' pasti benda. Di mana istilah setiap syai'un atau pasti benda? Sama dengan yang mengatakan setiap di atas membutuhkan yang di bawah, pasti menempati yang di bawah. Di mana antum dapat kaidah? Di makhluk saja tidak ada. Makanya kaidah batil melahirkan natijah batil. Sehingga meninggalkan Al-Qur'anul Karim dan meninggalkan hadis-hadis Nabi. Oh tidak, kami mengakui Al-Quran, mengakui hadis. Mengakui apanya? Mengakui huruf-hurufnya saja. Lalu maknanya tidak itu yang diakui. Al-Quran itu bukan hanya huruf. Al-Quran itu adalah makna. Jadi itu. Kalau hanya sekadar untuk tidak dipahami, kenapa tidak macam alif lam mim aja isinya semua alif lam mim ain sin qaf aja isinya. Biar berarti masalah akidah cari di alif lam mim, di ain sin qaf. Datang pula orang-orang ghulatus sufiyah ditafsirkan alif lurus berarti istiqamah orangnya. Kalau lam berkait berarti semacam mata pancing, bagus dibaca mantra untuk pergi mancing atau pergi mancing orang atau mancing ikan itu pakai lam.
Jadi sering baca alif lam mim kalau udah cinan sama perempuan pakai alif lam mim ya. Ada lam di situ supaya terkait terpancing hatinya. Ustaz. Akidah itu dengan bahasa dan makna yang jelas. Jadi kalamullah itu kalamun nas. Antum kan mendefinisikan nahu al-kalamu wal lafzul murakkabul mufidu bil wada'. Yaitu perkataan lafaz yang bersusun yang mendatangkan faedah secara asal dengan bahasa asli yang dipahami. Lalu antum katakan enggak, kalamullah itu tidak bisa dipahami langsung. Allah musta'an. Khusus masalah akidah. Masalah akidah itu masalah kabur. Kalau masalah yang sana akidah masalah jelas. Ya Allah ya Rabbi, Nabi 23 tahun dakwahnya menjelaskan akidah. Lalu masalah akidah tidak jelas. Antum yang kurang belajar dari Nabi SAW, belajar dari Jahmi, inilah hasilnya. Belajar dari Al-Jahmiyah, ini hasilnya. Makanya Imam Ahmad bilang, Imam Ahmad sudah berhadapan langsung dengan mereka. Orang yang mengatakan lafazku Al-Quran ini adalah makhluk, ini pengikut Jaham bin Safwan, Jahmi. Saya tidak bahas masalah ini apakah ulama mengkafirkan atau tidak, masalah ini kan masalah rumit itu. Itu tidak apa-apa ya, biarlah para ulama saja yang menyampaikan itu. Intinya Jahmi itu induk kesesatan akidah dalam Islam. Darinya banyak cabang-cabang kesesatan akidah karena mengikut cara Al-Jahmiyah. Qala Allah Ta'ala fa'ajirhu hatta, lalu Imam Ahmad membaca firman Allah Tabaraka Ta'ala fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Ini sambungan ayat wa in ahadum minal musyrikin istajaraka fa'ajirhu hatta yasma'a kalam Allah. Apabila ada orang musyrik yang minta suaka, minta perlindungan keamanan kepadamu, hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Qulu sallallahu alaihi wasallam. Ya, kepadamu hai Muhammad sallallahu alaihi wasallam, maka berikan dia suaka, berikan dia perlindungan aman. Apa tujuannya? Hatta yasma'a kalam Allah, sampai dia mendengar perkataan Allah. Lalu Imam Ahmad dikatakan mimman yasma', dari mana dia dengar? Dari Allah langsung? Dari Allah langsung? Dari siapa? Dari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Berarti ucapan Rasulullah yang dibaca oleh Rasulullah Al-Quran. Al-Quran adalah kalamullah dan Allah menyebut itu sebagai kalamnya. Lalu antum bilang enggak, karena lewat mulut Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jelas? Ya masalah tadi subhat tadi kan ya masuk lewat rongga tubuh manusia. Kan itu dibaca melalui lisan kita. Makanya masalah ini pelik, memang rumit memang masalah ini. Tapi kalau mau jujur-jujur saja, tuan-tuan hafal perkataan saya. Lalu Tuhan bacakan itu ke orang lain. Tuhan yang mengucapkan, itu perkataan saya, itu perkataan Tuhan. Saya ulang lagi. Saya mengucapkan sesuatu. Dah. Lalu Syekh menukil. Perkataan saya itu berkata Dasman. Qala Allah Ta'ala. Dia katakan qala Allah. Allah berfirman. Dia bilang qala Dasman. Nah, perkataan yang dia ucapkan sekarang itu perkataan dia atau perkataan saya? Perkataan saya, bukan saya. Tetap disebut perkataan saya walaupun keluar dari orang lain. Tidak ada yang secara ini biasa dalam bahasa bahwa perkataan seseorang yang dinukil tetap perkataan dia. Nah, perkataan saya karena saya makhluk tentu makhluk. Tapi perkataan Allah bukan makhluk, paham? Jelas? Onda, sebab mereka mengatakan setiap yang lewat makhluk pasti Nah, ini masalah lagi. Jadi masalah lagi karena memakai hukum akal lebih daripada wahyu. Lalu katanya Allah berbicara dengan bahasa isyarat, tidak paham semua orang. Kami yang paham, Nabi tidak paham. Nabi SAW menyebut itu kalamullah, qala Rabbi. Dan sahabat mendengar dari Nabi SAW tak protes. Ya Rasulullah, bukankah Allah itu Khalik, lalu perkataannya ini makhluk lewat rongga lidah kita dan sebagainya? Tidak ada. Makanya Imam Tabari dibilang tidak ada dinukil yang seperti ini dari orang-orang yang diakui ilmunya,
yang menyehatkan pendapatnya. Jelas? Jelas? Seperti Imam Ahmad rahimahullah ta'ala. Dia katakan yang mempermasalahkan itu tuh aliran yang tidak boleh menyesatkan. Tidak boleh menyesatkan. Tapi kita sudah disesatkan ya. Iya kan? Ini katanya tidak boleh saling menyesatkan, tapi masya Allah berapi-api mulutnya menyesatkan. Kaum muslimin dan muslimat, Jahmiyah ini lahir dari pendapat Jahmiyah. Di mana dia belajar? Dari filsafatnya Aristoteles, Onga Socrates, Towo Plato. Nah, jali. Kaum muslimin dan muslimat dirahmati Allah. Itulah akibatnya kaum muslimin. Tidak usah dulu, sekarang antum lihat, siapapun yang belajar Islam kepada orang yang bukan Islam, hasilnya menggugat Islam. Itu akibatnya dulu. Ketika diterjemahkan kitab-kitab filsafat Yunani dan kitab-kitab orang Romawi ke dalam bahasa Arab dan diwajibkan dipelajari, hasilnya ini nampak hasilnya. Tidak hilang sampai hari kiamat nanti. Ya, terjadi perselisihan berkepanjangan. Ya, kadang-kadang sampai hampir menyulut api peperangan di antara kaum muslimin, saling serang dan sebagainya. Ya, gimana tidak? Antum mengikut sunnah Nabi disesatkan. Antum marah enggak? Marah? Janganlah. Gitu aja kok marah. Orang mengikut sunnah itu harus menyabar, enggak boleh pemarah. Iya. Enggak boleh pemarah. Sabar ya. Nabi aja dibilang gila. Nabi dibilang dukun. Nabi dibilang enggak berakal. Iya kan Majnun kan enggak berakal tuh. Aku kan baru sampai dibilang tidak menggunakan akal, akalnya masih original. Kalau original berarti asli mahalnya, tidak dirusak dengan paham original, masih murni akalnya. Kalau murni berarti masih sehat. Antum kalau beli mobil yang suka buka plastik atau yang belum buka, yang sudah buka, yang sudah lasa, harganya sama. Yang ori lebih bagus. Alhamdulillah otak kita masih original gitu. Tidak dirusak oleh pemikiran-pemikiran yang lahir dari orang luar Islam itu. Walaupun sudah dikatakan diislamisasi. Yang namanya pemikiran gimana mengislamisasi? Memang pemikiran Islam tak cukup sehingga harus diislamisasi. Pemikiran luar Islam, dan buktinya sejak itu berdebat terus kita.